Shalom, kembali lagi bersama saya di channel Setetes Air Hidup dalam acara Air Hidup The Series. Saudaraku yang terkasih, teruslah menyembah Tuhan. Jangan pernah jemu-jemu menyembah Dia, karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang ke dunia ini. Untuk itu, mari perlengkapi diri kita dengan senjata Allah. Salah satunya yaitu dengan mendengarkan dan menerima firman Tuhan yang akan disampaikan lewat tayangan video ini. Bagi Anda semua yang sedang menyaksikan, jangan lupa like dan subscribe channel kami ya. See you, Tuhan Yesus memberkati. Salam, Metanoia Meno Peribateo. Saudara, mengapa saya sampaikan secara getol bahwa hari-hari ini adalah kita harus praktek melakukan hidup pertobatan. Ya. Karena kita sekarang sudah masuk di awal masa sukar. Dan kalau kita tidak gerak cepat mempraktekkan atau melakukan hidup pertobatan, maka mana yang kau pilih? Yang merah atau yang biru? Ya. Next. 2 Timotius 3 ayat 1 mengatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kalau dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, ingatlah ini. Pada hari-hari terakhir akan banyak kesusahan. Kalau firman Allah yang hidup, sebaiknya kau ketahui juga Timotius, bahwa pada masa-masa akhir orang Kristen akan menghadapi banyak kesukaran. Kalau dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, anakku, hendaklah kita menyadari bahwa pada masa terakhir dari zaman ini kita pasti akan mengalami banyak kesulitan. Kalau dalam King James Version, harus datang di hari-hari terakhir waktu yang berbahaya. Shall come ini artinya harus datang. Waktu yang berbahaya. Oke? Kata sukar dalam 2 Timotius 3 ayat 1 tadi, bahasa aslinya adalah kalepos. Kalepos itu artinya sukar atau berat. Yang di dalamnya mengandung pengertian berat untuk dipikul, kesulitan secara fisik atau mental, dan berat untuk dihadapi karena ganas, berbahaya, penuh ancaman. Itu artinya sukar. Next. Jadi pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, banyak kesusahan, orang Kristen akan menghadapi kesukaran, banyak kesulitan, bahaya, ganas, penuh ancaman. Ya. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini, siapapun itu orangnya, yang dapat menahan, menghambat, membatalkan, memperlambat masa sukar ini. Ya. Dan ini, masa sukar ini pasti terjadi. Karena semua firman Allah pasti digenapi. Bible kita yang tebel itu, Alkitab kita yang kandel itu tidak mungkin hanya tulisan. Tapi semua akan digenapi karena itu firman Allah. Termasuk masa sukar. Oke? Kapan masa sukar akan dimulai? Sekarang sudah mulai. Next. Perang di berbagai tempat, kelaparan, gempa bumi yang dahsyat, wabah penyakit atau penyakit menular,
kejahatan semakin sering terjadi. Bumi semakin rusak karena manusia. Sikap orang-orang semakin buruk. Orang-orang semakin tidak peduli dengan Allah. Matius 24 mengatakan itu semua masih baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi corona ini masih baru permulaan. Bayangkan permulaan aja kayak gini. Bagaimana dengan selanjutnya? Next. Saudara, garis merah ini adalah masa sukar. Masa sukar ini tambah lama akan tambah sukar, tambah sukar, tambah sukar, tambah sukar. Mungkin sekarang kita berada di titik ini, saudara. Karena masih awal-awal. Nanti akan tambah lama, tambah sukar. Tambah mendekati kedatangan Tuhan, tambah sukar. Next. Saudara, lingkaran merah ini saya gambarkan sebagai masa kesusahan besar. Ada 3 pandangan dari para hamba-hamba Tuhan di seluruh muka bumi ini. Pandangan yang pertama, ada yang mengatakan pengangkatan orang percaya itu adalah sebelum masa sukar. Pandangan yang kedua mengatakan bahwa pengangkatan orang percaya itu tepat pada masa sukar. Pandangan yang ketiga mengatakan bahwa pengangkatan orang percaya itu sesudah masa sukar. Ketiga-tiganya ini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, karena belum kejadian sungguhan. Masa kesusahan besar ini belum datang. Jadi ketiga-tiganya ini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, hanya tafsiran. Tapi kalau saudara tanya ke Bunda Esther, saya akan siap di yang ini. Kalau saya siap di sini, kemudian ini yang benar loh lak soro, saudara. Kalau saya siap di sini, kemudian ini yang benar. Repot, saudara. Jadi kalau saya ambil yang paling berat. Supaya kalau ini yang benar, tidak sia-sia, kita sudah siap-siap. Next. Mari kita simak menurut Wahyu 6 ke atas apa yang akan terjadi. Ada 7 meterai. Meterai 1, meterai 2, meterai 3, meterai 4, meterai 5, meterai 6, dan meterai yang ke-7 ada 7 sangkakala. Next. Meterai yang pertama akan terjadi antikris. Wahyu 6 ayat 1-2 mengatakan, nanti pada meterai pertama dibuka, itu akan terjadi antikris. Dan antikris ini sekarang sudah mulai ada. Sudah mulai ada. Next. Meterai yang kedua setelah antikris, peperangan di muka bumi akan terjadi. Next. Untuk meterai yang kedua ini, damai sejahtera itu akan diambil dari atas bumi. Ketika meterai kedua nanti dibuka, di bumi ini sudah tidak ada damai sejahtera lagi. Makanya terjadi peperangan besar. Karena damai sejahtera sudah diambil. Ini nanti meterai kedua. Next. Meterai yang ketiga akan terjadi secupak gandum sedinar. Saya mencoba menyelidiki apa itu secupak gandum sedinar. Next. Saudara lihat ini gambar apa? Yang dibawa orang menaik kuda nih. Apa itu? Timbangan, neraca. Next. Secupak itu adalah ukuran segenggam telapak
tangan orang dewasa Timur Tengah. Lebih kurang 1 liter, itu secupak. Sedinar itu adalah upah seorang yang bekerja sehari penuh, itu namanya sedinar. Jadi secupak gandum sedinar artinya next. Upah bekerja sehari penuh hanya cukup untuk beli secupak atau 1 liter gandum untuk 1 orang. Lah kalau pekerja itu punya istri, punya anak. Kalau anaknya 14. Ini bukan dongeng, ini akan terjadi sungguhan. Nanti pada meterai yang ketiga, upah kita kerja sehari penuh pagi sampai malam itu cukup hanya untuk beli 1 liter beras untuk 1 orang. Firman Tuhan pasti akan digenapi dan sebentar lagi akan terjadi. Sekarang aja sudah diincipi oleh beberapa orang yang ter-PHK kena corona. Mereka tidak bisa makan loh, sulit loh makan. Secupak gandum sedinar. Next, artinya akan terjadi krisis pangan. Krisis pangan ini akan terjadi. Next, harusnya kita semua itu peka dengan krisis demi krisis yang sudah terjadi hari-hari ini. Harusnya kita peka dengan krisis demi krisis yang sudah terjadi hari-hari ini. Saudara jangan bilang krisis ekonomi karena corona itu hanya terjadi di Indonesia. Di seluruh dunia pun juga dengan adanya corona juga mengalami krisis ekonomi. Amerika, dolarnya turun. Next, yang meterai yang keempat. Nanti kalau meterai keempat ini tiba saatnya dibuka, kehancuran 1/4 dari bumi. Kehancuran 1/4 dari bumi. Next. Untuk meterai yang keempat ini, kehancuran 1/4 dari bumi ini, cara menghancurkannya akan dibunuh dengan pedang, dengan kelaparan, dengan penyakit sampar yaitu penyakit menular, dengan binatang-binatang buas yang keluar dari muka bumi. Nanti akan terjadi. Kalau meterai keempat nanti dibuka, yang orang yang dihabiskan, yang dibunuh itu, mereka akan dibunuh dengan cara pakai pedang, pakai kelaparan, pakai penyakit sampar atau penyakit menular binatang buas. Tadi dikatakan 1/4 bumi akan dihancurkan. 1/4 penduduk dunia akan dihancurkan oleh pedang, oleh kelaparan, oleh sampar, oleh binatang buas yang keluar dari bumi. Ini nanti akan terjadi pada meterai yang keempat. Next, meterai yang kelima. Doa-doa para martir. Semua meterai ini ada ayatnya saudara ya, jadi bukan dongeng saya tapi ada ayatnya. Saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Meterai yang keenam. Akan terjadi gempa bumi yang hebat. Hebat itu artinya sudah top. Tidak ada tandingannya lagi. Gempa bumi yang hebat. Next. Yang terjadi pada meterai yang keenam, gempa bumi yang hebat itu ialah gara-gara gempa bumi hebat itu nanti matahari akan menjadi hitam bagaikan karung rambut. Gara-gara gempa bumi yang hebat itu nanti bulan akan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah.
Gara-gara gempa bumi yang hebat itu nanti langit akan menyusut, mengkeret bagaikan gulungan kitab. Gara-gara gempa bumi yang hebat nanti gunung-gunung, pulau-pulau akan bergeser. Next. Sepanjang sampai dengan saat ini, gempa bumi terhebat yang pernah kita dengar belum pernah sampai membuat matahari hitam bagaikan karung rambut. Belum sampai bulan menjadi merah bagaikan darah. Belum sampai membuat langit menjadi mengkeret bagaikan gulungan kitab. Gempa bumi yang hebat yang kita dengar selama ini belum pernah membuat gunung dan pulau menjadi geser. Tapi nanti semuanya akan terjadi. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana pusingnya kepala manusia kalau gunung dan pulau bergeser. Pasti pusingnya akan melebihi vertigo. Wong gempa bumi biasa aja misalnya tertinggi berapa skala Richter aja gini. Apalagi gunung geser, pulau geser. Kan gini saudara. Kan mesti lebih dari vertigo saudara pusingnya. Ini terjadi loh saudara. Ini bukan film horor. Ini wahyu yang ngomong. Akan digenapi. Next. Dan pada meterai yang ke-6 ini, maksudnya pada meterai gempa bumi yang hebat itu, banyak orang-orang pembesar dan orang-orang kuat akan bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah karang batu di gunung, dan mereka akan ngomong kepada gua-gua itu, runtuhlah menimpa kami, runtuhlah menimpa kami supaya kami mati. Tapi maut akan lari dari mereka, tidak bisa mati. Pada saat itu saudara. Pada saat gempa bumi yang hebat dan dahsyat itu akan banyak orang lari mencari gua, mencari celah-celah batu karang di gunung. Perlunya supaya mereka ngomong menimpa kami supaya kami ndang mati, timpaan kami supaya kami ndang mati. Tapi maut lari dari mereka sebab sudah tiba hari besar murka Allah. Siapa yang dapat bertahan? Next. Meterai yang ke-7 tadi isinya ada 7 sangkakala. Sekarang kita lihat sangkakala yang pertama. Pada meterai yang ke-7, sangkakala pertama dibunyikan, akan terjadi hujan es dan api campur darah, menghancurkan sepertiga tanaman dan pohon dari tanah. Saya tidak bisa bayangkan es sama api campur darah. Es sama api itu kan berlawanan saudara. Ini nanti sangkakala pertama yang dibunyikan ini yang akan terjadi. Hujan es dan api campur darah. Dan itu nanti yang diantem tanaman dan pohon dulu saudara. Sepertiga tanaman dan pohon dari tanah. Sangkakala yang kedua. Nanti setelah sangkakala 1 berlalu, sangkakala kedua dibunyikan akan terjadi wabah darah. Wabah darah itu artinya gunung api besar dilemparkan ke laut, boom. Dan sepertiga makhluk dan laut menjadi darah. Membunuh semua ikan di sungai. Kalau yang pertama tadi yang dibunuh pohon-pohonan, yang kedua wabah darah ini akan membunuh semua ikan di sungai. Sepertiga makhluk dan laut menjadi darah. Sangkakala yang ketiga. Absintus adalah jatuhnya bintang besar yang nyalanya seperti obor dan menimpa sepertiga sungai-sungai dan mata-mata air menjadi pahit dan banyak orang mati karena air yang pahit itu. Sangkakala ketiga nanti akan ada absintus jatuh dan nyalanya absintus ini seperti obor yang akan menimpa sepertiga sungai-sungai dan mata air menjadi pahit
dan banyak orang mati karena air yang pahit itu. Next. Sangkakala yang keempat. Wabah kegelapan. Sepertiga matahari, bulan, dan bintang menjadi gelap. Dan nanti sudah tidak ada siang lagi. Karena sepertiga bagian siang hari tidak terang. Tidak akan ada siang, saudara. Sangkakala yang kelima. Perhatikan, di sangkakala kelima nanti kesakitan pertama akan terjadi. Yang penyebabnya sampai ada kesakitan ini, penyebabnya adalah belalang-belalang. Next. Kronologinya adalah sebagai berikut. Sebuah bintang jatuh dari langit, dan kepada bintang yang jatuh dari langit itu diberikan anak kunci lobang jurang maut. Supaya lobang jurang maut itu dibuka. Akan jatuh dari langit sebuah bintang yang dikasih anak kunci untuk membuka lubang jurang maut. Next. Lalu dari lubang jurang maut yang terbuka tadi akan naiklah asap. Asap itu seperti tanur atau kompor yang besar. Dan matahari akan menjadi gelap. Ya. Jadi lubang yang dibuka tadi, jurang maut tadi, setelah dibuka, dari lubang itu akan keluar asap yang seperti kompor yang besar. Dan matahari akan menjadi gelap. Lalu, dan dari asap itu tadi yang keluar dari jurang lubang maut tadi, dan dari asap itu keluarlah ke atas bumi belalang-belalang yang diberi kuasa seperti kalajengking untuk menyengat manusia-manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Mulai sekarang, saudara harus berusaha supaya ada meterai Allah di dahimu. Sebab kalau tidak, engkau akan menjadi mangsanya ini. Belalang-belalang yang diberi kuasa seperti kalajengking untuk menyengat manusia-manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Next. Dan sengatan-sengatan itu bukan untuk membunuh manusia, tetapi hanya untuk menyiksa manusia 5 bulan lamanya. Kesakitan yang pertama nanti bukan untuk membunuh manusia, tapi untuk menyiksa manusia 5 bulan lamanya. Disiksa dengan sengatan-sengatan ini. Next. Cara menyengatnya ada di Wahyu 9 ayat 10. Cara menyengatnya, ekor belalang itu, ini ya, ekor ya. Ekor belalang itu seperti kalajengking yang ada sengatnya, entupnya. Jadi entupnya di sini, saudara. Dan di dalam ekor ini terdapat kuasa untuk menyakiti manusia selama 5 bulan. Jadi di sini nanti. Ini kuasa yang untuk menyakiti manusia selama 5 bulan. Bayangkan corona 3 bulan saja sudah heboh. Bukan heboh ceritanya, tapi heboh penderitaannya. Saudara. Apalagi nanti disiksa sama gini, saudara. Next. Dan saat itu, saat nanti terjadi sangkakala ini, dan saat itu banyak orang-orang yang tidak tahan dan mencari maut. Mereka ingin mati, tapi maut lari dari mereka.
Pada saat belalang-belalang ini nanti beroperasi, saudara, banyak orang yang tidak tahan. Aduh, mereka akan mencari maut, tetapi maut lari darinya. Next. Sangkakala yang keenam naik. Kesakitan yang kedua akan terjadi. Apa isinya kesakitan yang kedua? Kronologinya adalah sebagai berikut. Dilepaskannya 4 malaikat yang terikat di sungai Efrat beserta tentara-tentaranya yang berkuda untuk membunuh sepertiga dari manusia. Next. Jumlah tentara berkuda itu adalah 20.000 laksa. 1 laksa itu 10.000. Jadi kalau 20.000 laksa, 10.000 kali 20.000 sama dengan 200 juta tentara berkuda. Yang akan membunuh sepertiga dari manusia. Next. Kepala kuda mereka adalah seperti kepala singa. Dan mulutnya mengeluarkan asap, api, dan belerang. Dan ekornya sama seperti ekor ular. Saudara bisa bayangkan ini kuda model apa ya? Kuda kok kepalanya seperti kepala singa, mulutnya mengeluarkan asap, api, dan belerang, ekornya seperti ular. Next. Asap, api, dan belerang itulah yang keluar dari mulut kuda, itulah yang akan membunuh sepertiga dari umat manusia. Ada 200 juta kuda yang dari mulutnya keluar asap belerang yang akan membunuh manusia. Ini perhatikan saudara. Dan manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka ini, mereka juga tetap tidak bertobat. Bayangkan saudara, sudah masuk masa kesusahan besar seperti ini, masih ada yang tidak mau tobat. Hati-hati saudara, semanis-manisnya dosa kesayangan, senikmat-nikmatnya dosa, buang dan bertobatlah. Dientup sama belalang tadi sakit loh saudara, sampai semua cari mati, tapi mati tidak ada. Bukan dipateni tapi hanya disiksa. Next. Sangkakala yang ketujuh. Kesakitan yang ketiga. Pada sangkakala ketujuh perhatikan. Ini langsung Allah sendiri yang bertindak. Jadi pada kesakitan ketiga ini Allah sendiri yang langsung mengambil alih kuasa dari atas bumi, dari iblis. Apa itu saudara? Next. Sebelumnya akan saya terangkan. Orang Kristen yang tidak mau bertobat, yang masih hidup pada masa itu, yang tidak berani mati syahid, akan mengalami 7 cawan murka Tuhan. Orang Kristen yang tidak mengerjakan keselamatan, yang tidak bertobat, yang masih hidup pada saat ini dalam ini ya pada saat itu, yang tidak berani mati syahid itu artinya kamu milih Tuhan Yesus apa milih hidup? Kalau milih Tuhan Yesus, krek, masuk surga. Kalau orang itu tidak berani dikrek, dia akan mengalami 7 cawan murka Tuhan. Apa saja itu isinya? Mari kita lihat. Dan 7 cawan murka Tuhan tersebut akan dituangkan secara menyusul dengan cepat. Jadi nanti 7 cawan ini bukan seperti meterai dan sangkakala. Mari kejadian ini enggak. Menyusul dengan cepat, saudara.
hingga dunia lenyap seketika. Apa cawan murka Allah ini yang akan memusnahkan seluruh yang hidup? Next. Yang pertama, cawan yang pertama, timbul bisul yang ganas dan berbahaya pada orang yang menyembah dan memakai tanda binatang itu. Binatang itu artinya nanti akan muncul binatang-binatang yang aneh-aneh, saudara. Ada yang bertanduk 7, berkepala 7 dan sebagainya. Next. Nah, seperti ini, saudara. Nih, memakai tanda-tanda binatang itu, saudara. Orang-orang yang seperti ini nanti akan tumbuh bisul yang ganas dan berbahaya. Next. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa, yang hidup di dalam laut. Next. Cawan yang ketiga, dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Cawan yang keempat, dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberikan kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Cawan keempat ini nanti akan ada barbecue, dan yang dibakar bukan sosis tapi manusia. Kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Next. Dan manusia yang dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat. Apa tumon, saudara? Wis dihangusno ambek api, wis kena bisul kaya ngono, jek gak gelem tobat. Iki berarti memang jan luar biasa, saudara. Memang sudah diniati, tidak punya rasa takut belas sama Tuhan. Babar pisan, saudara. Sudah kayak gini masih tidak mau bertobat. Next. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas takhta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Next. Dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tapi mereka tetap tidak bertobat. Bayangkan, saudara, wis geget loh. Ilate wis ngeweget. Karena gak kuat sakitnya, bisulnya gak kuat, suwaket geget. Tapi masih tidak mau bertobat. Hati-hati. Jangan sampai ada jemaat ABC Mosar yang kayak gini. Dikongkon tobat, moh temen, moh gak duwe rasa wedi belas sama Tuhan. Padahal wis geget saking gak kuat loroe karena bisul itu dihanguskan. Next. Cawan yang keenam. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Next. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Next. Dan malaikat yang ketujuh, terakhir, menumpahkan cawan ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaran suara yang nyaring, dan dari takhta itu katanya, sudah terlaksana. Next. Maka memancarlah kilat
dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Next. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian. Dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murka Allah. Dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab hujan es itu sangat dahsyat. 100 pon itu sama dengan lebih kurang 50 kilo. Siapa di sini yang berat badannya 50 kilo? Hujan es itu kan klotak. Kalau 50 kilo bukan klotak, saudara, kedabuk. Karena saking besarnya akan terjadi hujan es seperti itu. Masih ada? Ya. Ini saya sampaikan bukan untuk menakut-nakuti saudara. Tidak ada keuntungan bagi saya untuk menakuti saudara. Tapi supaya saudara siap. Supaya nanti kalau pengangkatan itu sesudah masa kesusahan besar, kita masih hidup bersama dengan Tuhan. Makanya kenapa saya katakan ayo bertobat, sing kenceng sing buanter pertobatane. Soale waktu kesabaran Allah ini sudah tinggal saidik.